Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai proses perpindahan panas. Nah, sebelum masuk kepada proses perpindahan panas, kira-kira apa sih yang kita ketahui tentang panas? Nah, jika kalian menjawab bahwa panas merupakan proses perpindahan dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah, itu betul sekali. Nah, maka proses perpindahan panas merupakan disiplin dari ilmu teknik termal, di mana kita bisa mempelajari bagaimana cara menghasilkan, menggunakan, mengubah, dan menukar panas di antara sistem fisik. Lalu, kira-kira proses perpindahan panas itu terbagi menjadi berapa jenis ya? Nah, betul. Jika kalian menjawab 3, itu betul. Jadi proses perpindahan panas itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, konduksi. Kira-kira apa sih itu konduksi? Nah, jika jawaban kalian bahwa konduksi merupakan proses perpindahan panas melalui zat perantara tanpa disertai dengan proses perpindahan partikel-partikel zat secara permanen, itu betul sekali. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat video yang satu ini. Perpindahan panas pada proses konduksi, di mana kalor merambat pada benda padat. Nah, mengapa konduksi ini dapat terjadi? Ini sangat erat kaitannya dengan apa yang terjadi pada partikel-partikel mikroskopis yang ada pada sendok tersebut. Jadi, sebelum sendok itu dibakar, setiap partikel yang berada pada sendok bergetar pada posisi keseimbangannya. Tetapi, ketika sendok mulai dipanaskan, pada salah satu ujung sendok, partikel-partikel yang didekatkan dengan api akan mulai bergetar dengan amplitudo yang semakin besar. Nah, partikel-partikel ini pada gilirannya akan bertabrakan dengan partikel yang berada di sebelahnya, yang kemudian mentransfer energi ke partikel yang ditabraknya, yang mana perlahan-lahan amplitudo getaran ini menjalar semakin jauh. Sehingga dapat kita lihat di sini proses merambatnya panas pada sendok yang ditandai dengan satu persatu jatuhnya lilin yang sudah ditempelkan pada sendok. Nah, selanjutnya perpindahan panas secara konveksi. Kira-kira konveksi itu apa ya? Nah, benar. Konveksi merupakan proses perpindahan panas yang disertai dengan adanya perpindahan partikel-partikel zatnya. Nah, kira-kira ada tidak ya dalam kehidupan sehari-hari? Betul, ada, yaitu ketika kita sedang memasak air. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat video yang satu ini. Konveksi adalah proses perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka itu disebut sebagai konveksi. Proses konveksi yang terjadi pada air, di mana air yang terkena panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah. Air yang dingin memiliki kepadatan lebih tinggi dibandingkan air yang panas, sehingga air dingin akan bergerak ke bawah dan air panas akan bergerak naik ke atas. Perbedaan suhu ini yang menimbulkan arus konveksi, yang pada akhirnya air yang berada di dalam panci akan sama-sama panas. Nah, sudah cukup jelas ya untuk konduksi dan konveksi. Sekarang mari kita bahas perpindahan panas secara radiasi. Kira-kira perpindahan panas secara radiasi itu apa ya? Betul sekali.
Proses perpindahan panas secara radiasi merupakan proses perpindahan panas tanpa adanya perantara. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kita sedang menjemur baju atau kita berada di depan api unggun, di mana kita dapat merasakan proses perpindahan panas secara langsung tanpa adanya perantara. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video yang satu ini. Radiasi adalah metode perpindahan yang tidak bergantung pada adanya medium atau perantara. Di sini dapat kita lihat ketika kita mendekatkan lilin dengan api, lilin akan mencair sedikit demi sedikit, meskipun lilin tidak ditempelkan dengan api. Hal ini karena adanya panas dari api yang menyebar melalui radiasi, di mana panas ditransmisikan melalui radiasi elektromagnetik, seperti pada gelombang cahaya. Perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi dapat terjadi dalam satu peristiwa secara bersamaan, karena energi panas berpindah dan menyebar dengan berbagai cara dan media, di mana setiap hari kita merasakannya juga memanfaatkannya, meskipun kita tidak menyadarinya. Ayo, apakah kamu dapat menyebutkan 5 contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Di mana setelah melakukan percobaan didapatkan hasil pada proses konduksi, konveksi, dan radiasi. Di mana pada proses konduksi, di sini kita mencari kalor yang merambat persatuan waktu. Pada percobaan pertama menghasilkan 4,9 kali 10 pangkat min 8 Joule per second. Pada percobaan kedua menghasilkan 5 kali 10 pangkat min 8 Joule per second. Dan pada percobaan ketiga menghasilkan 5 kali 10 pangkat min 8 Joule per second. Nah, untuk percobaan kedua yaitu konveksi, di mana kita mencari laju hantar kalor. Pada percobaan pertama menghasilkan 1,8 kali 10 pangkat min 3 Joule per second. Pada percobaan kedua menghasilkan 2 kali 10 pangkat min 3 Joule per second. Dan pada percobaan ketiga menghasilkan 1,5 kali 10 pangkat min 3 Joule per second. Nah, untuk percobaan ketiga yaitu percobaan pengukuran proses perpindahan panas pada radiasi, di mana di sini kita mencari laju kalor yang diradiasikan. Nah, maka dihasilkan pada percobaan pertama 1,3 kali 10 pangkat min 7 Joule per second. Pada percobaan kedua 1,4 kali 10 pangkat min 7 Joule per second, dan pada percobaan ketiga 1,4 kali 10 pangkat min 7 Joule per second. Nah, terlihat adanya perbedaan dari setiap proses perpindahan panas, konduksi, konveksi, dan radiasi. Ini dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhi proses perpindahan secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama yaitu luas penampang, koefisien konduktivitas, koefisien konveksivitas, dan koefisien emisivitas. Juga suhu benda yang diukur.